Dan semua yang saya cintai, sahabat-sahabat yang hadir, ada Mbak Marina, ada Mas Rama, ada Selomita, semua yang pastinya pencinta musik Indonesia. Nomor satu, kenapa tadi pertanyaan? Proses terciptanya lagu ini Bu, dan apa yang inspirasi datang dari mana? Tuh dapat lirik yang begitu menusuk hati dan membunuh diri. Jadi saya termasuk orang yang tidurnya malam sekali, Mbak ya. Di masa pandemi ini, sebelumnya pun saya sering sekali membuat lirik. Mungkin ini semua adalah keterusan gara-gara kakak saya almarhum Anton Isudibyo, yang saya sering melihat beliau itu sangat bisa mengeluarkan isi hatinya lewat syair lagu. Nah, ketika pandemi, saya nggak tahu kenapa jam 2 pagi itu saya merasa ingin menuliskan kata-kata. Entah kenapa saya mimpi apa malam itu sebelumnya mungkin, maka terjadilah dalam 20 menit ada syair seperti itu, ada lirik seperti itu. Sebenarnya di sini tentang di masa pandemi ini memang yang saya ciptakan ini supaya kita juga semuanya ini bukan seperti jatuh cinta satu antara pasangan saja, tapi jatuh cinta kepada semua sesama. Sebenarnya itu awalnya. Tapi setelah diolah, ternyata liriknya tentang kekasih yang pernah hadir, lantas tidak ketemu lama, lantas kembali lagi. Nah, itu teka-teki terakhirnya nggak boleh ditanyain. Jadi sejak itu saya mempunyai sahabat yang bernama Diana Giovanni, yang juga beliau itu sangat-sangat pintar menyanyi, membuat lirik dan lain-lain. Kakak dari Mas Herzi. Jadi saya telepon malam-malam, saya konsultasi, kita buat lagu yuk. Oh boleh. Nah, sejak itu maka lagu itu diolah dengan bantuan Mas Herzi dari Humania. Kita pelan-pelan merangkai lagu itu yang akhirnya lagu itu terjadi sekarang. Luar biasa. Dan kebetulan sore hari ini Mbak Diana juga sudah bergabung melalui Zoom, jadi boleh saya halo. Iya. Jadi boleh kita tanya kita. Nah, ini dia. Hai Mbak Diana. Sore Mbak. Masih di mute, Mbak? Boleh di unmute? Iya, udah. Halo. Halo. Ini kalau nggak ada Mbak Diana, lagu ini mungkin tidak tersampaikan. Kita berdua ini bicara soal apa yang kita buat di masa pandemi. Selain itu kita juga ingin musik terus berjalan. Iya. Dan kebetulan sahabat saya ini Diana, selain cantik, suaranya juga bagus dan jago banget mengolah lagu. Oke, mungkin kita boleh dengar sedikit ya dari Mbak Diana untuk keterlibatan Mbak Diana dalam penciptaan lagu Ketika Cinta Ingin Dimengerti. Silakan Mbak Diana. Jadi suatu malam Mbak Yanti WhatsApp saya, terus nah aku ada lirik lagu. Waktu itu bilangnya puisi atau udah lirik ya? Aku lupa. Puisi ya? Ya, puisi dulu. Terus udah gitu bikin lagu yuk gitu. Terus saya bayang-bayangin aja liriknya. Jadi bagaimana nanti yang musiknya gitu. Musik yang sederhana, yang simple, untuk saya lebih mengena di sebuah lirik lagu, karena lebih mudah diingat, bisa gampang dipengalungkan. Gitu. Jadinya kita diskusi tuh tiap malam ya Mbak Yanti ya. Bolak-balik saya bikin musik yang sederhana, yang simpel. Lalu Mbak Yanti bilang
coba ini agak eh, di apa namanya pas ref lebih di naikin lagi moodnya, jadi ya begitulah bolak-balik dengan Maaf ya saya bawel banget. akhirnya ya jadi juga. Lalu saya juga karena adik saya itu musisi dan saya banyak bertanya sama dia, Heru. Jadi kemudian Heru mengusulkan untuk Mbak ini nanti apa namanya dibikin konser di mana Budapest. Nah, jadi dia ngurusin itu. Oke, ya, makasih Mbak Diana, tepuk tangan juga dong untuk Mbak Diana. Tapi ngomong-ngomong Bu Yanti jadi gak sia-sia dong ya begadang tiap malam ya pada masa pandemi yang akhirnya tercipta sebuah masterpiece ya. Tapi apakah ini lirik atau syair yang dibuat Mbak Yanti? Apakah ini yang pertama yang dibuat Mbak Yanti sama Mbak Diana? Ya, ini yang pertama kali ya. Dan apa sih yang akhirnya membuat ibu, aku ibu apa Mbak sih? Mbak aja ya. Apa yang membuat Mbak Yanti akhirnya memutuskan bahwa ini harus dipublish, harus dinyanyikan oleh seorang penyanyi gitu. Dan kenapa Sheila Majid? Gitu. Silakan Mbak. Saya pikir setiap lirik atau setiap cipta karya itu harus dipublish dalam bentuk apapun, karena kita harus menghargai karya-karya setiap pemusik atau setiap pencinta seni. Dan tadi pertanyaannya selanjutnya apa tadi? Kenapa Sheila Majid? Kenapa Sheila Majid? Ya karena memang saya pas dengar kok saya konsultasi dengan sahabat saya. Siapa ya yang cocok ini? Kayaknya Sheila Majid. Iya sih. Salah satu diva yang di luar yang saya suka memang Sheila Majid. Jadi oke, pas dicoba ya ternyata Sheila Majid tentunya pasti bagus sekali membawakannya. Ya, dan alhamdulillah ternyata beliau suka sekali ya, cocok banget karakter suaranya juga ya. Tapi kita ngomongin ya nanti ya masalah itu ya, Mas Heru sabar dulu ya. Sekarang kita menuju ke Hamish Daud dan juga Carmela di sini yang memerankan Randa dan juga Rasya dari video klip Ketika Cinta Ingin Dimengerti. Gimana kesannya mengenai lagu ini? Halo semua. Itu kan cewek semua jawab halo. Udah lama banget nggak di ruang serah ini. Ya, udah lama banget loh. Ya, iya benar ya. Ketemu teman-teman media sebanyak ini? Udah lama banget. Udah lama banget. Enggak, tapi ya saya di sini di bagian yang kecil ya, yang kerja keras, Bu Sheila, Mbak Yanti, Heru dan kru semuanya. Jadi saya senang bisa diajak ke proyek ini. Ya semuanya menyenangkan, lagi asik dan ya hari yang seru buat kita. Oke, apakah ini adalah video klip yang pertama semenjak masa pandemi? Pastinya. Terus gimana waktu dapat tawaran itu tuh gimana? Nggak tahu mesti ekspektasinya seperti apa ya, cuman pas datang ya lagunya asik, timnya menyenangkan, juga di Danau Langsa, jadi kayak semuanya juga santai aja gitu. Iya. Dan hasilnya juga bagus loh, jadi kayak kita semua happy. Happy banget ya. Kalau Carmela sendiri? Menurut kamu lagu ini gimana? Mewakili perasaan-perasaan yang sedang dialami oleh anak-anak zaman now. Aduh. Iya kan? Ini aku suka sih, it's very catchy and feelingsnya dapat juga, maksudnya we can feel how sad it is. Terus selama syuting juga it's very fun, seru banget waktu syuting. Gitu ya. Ini video klip pertama kamu atau sudah beberapa kali? Sebelumnya udah ada, cuma ini pertama kali setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Dan ada pengalaman menarik nggak pada saat proses pembuatan syuting? Karena dengar-dengar Mbak Yanti yang ngedirect ya, yang ngedirect ya. Jadi dapat arahan apa nih waktu itu dari ibu? Paginya Ibu Yanti. Dapat arahannya apa tuh waktu itu? Dan Ibu Yanti ngarahinnya jelas kok. Ibu Yanti maksudnya jelasin the feelings of the song kayak gimana. Terus Rasya itu dalam situasi apa di lagu ini gitu.
gitu ya. Oke, berarti nggak galak ya? Enggak dong. Enggak dong. Baik banget. Kamu harus gini gitu ya, dan semua bisa dimengerti ya semuanya. Oke, baiklah.